Jiwa yang terpilih. Inilah saat yang telah lama ditunggu oleh banyak jiwa, meskipun hanya segelintir yang benar-benar menyadarinya. Portal terakhir di bulan Mei kini terbuka selebar-lebarnya, bukan di langit luar sana, tetapi di dalam kesadaran Anda sendiri. Sebagian besar manusia mungkin akan melewati hari-hari ini tanpa merasakan apapun yang berbeda. Namun bagi jiwa-jiwa terpilih, mereka yang telah melewati proses penyucian batin, ujian kehidupan, dan kebangkitan yang mendalam, perubahan ini terasa nyata. Mungkin Anda termasuk di antaranya. Ini bukan hanya tentang pergeseran energi. Ini adalah momen penyelarasan ulang yang sangat jarang terjadi. Sebuah lompatan kuantum kesadaran yang dapat mengubah arah hidup Anda selamanya. Semesta sedang berbicara, tetapi bukan dengan bahasa yang umum dikenali. Bukan dalam bentuk suara, melainkan dalam bentuk simbol, resonansi, mimpi, perasaan yang tak bisa dijelaskan. Getaran spiritual semakin kuat, dan hanya mereka yang benar-benar hadir dalam keheningan batin yang mampu menangkapnya. Suara yang Anda dengar dari dalam diri, itu mungkin bukan lagi hanya milik Anda. Itu adalah gema dari sesuatu yang lebih besar, suatu kekuatan ilahi yang kini menggunakan Anda sebagai saluran cahayanya. Anda tidak membayangkan. Anda sedang mengalami kebangkitan, dan semesta sedang menunjukkan jalannya. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke dalam pemahaman dan aktivasi energi portal ini, ada 3 langkah penting untuk menyelaraskan energi Anda dengan pesan ini. Pertama, klik tombol subscribe untuk menjadi bagian dari komunitas jiwa terbangun yang sedang tumbuh bersama. Kedua, tinggalkan komentar dengan angka 777 sebagai simbol resonansi spiritual Anda terhadap pesan ini. Dan ketiga, jika Anda merasakan nilai yang mendalam dari video ini, Anda bisa memberikan super thanks sebagai bentuk dukungan nyata terhadap karya dan pesan kebaikan yang kami sebarkan. Jangan ragu pula untuk membagikannya kepada orang-orang yang Anda cintai, karena ini bukan sekadar video. Ini adalah transmisi ilahi yang mungkin sedang mereka nanti-nantikan. Portal telah terbuka, riset telah dimulai. Portal terakhir di bulan Mei bukan sekadar istilah spiritual. Ini adalah realitas kosmik yang kini tengah berdenyut dalam dimensi kesadaran Anda. Ia tidak hadir sebagai pintu fisik yang terbuka, tetapi sebagai celah halus dalam struktur energi pikiran dan jiwa. Dimulai pada 26 Mei, saat bulan baru di Gemini menyentuh alam bawah sadar kolektif, portal ini mengaktifkan tombol riset universal, sebuah pemicu metafisik yang tidak dapat dilihat, tetapi bisa dirasakan oleh mereka yang cukup hening untuk menyadarinya. Mungkin Anda tiba-tiba merasa lebih sunyi dari biasanya, seolah dunia memperlambat geraknya. Atau mungkin Anda mengalami mimpi yang tak biasa, kenangan lama yang muncul kembali tanpa alasan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah gerbang aktivasi. Hari berikutnya, 27 Mei, membawa energi yang jauh lebih dalam dan transformatif. Ketika Merkurius, penguasa komunikasi dan pikiran, membentuk aliansi tersembunyi dengan Pluto, planet pembongkaran dan regenerasi, sebuah mekanisme purifikasi mental mulai bekerja. Ini adalah momen ketika Anda mungkin mulai menyadari bahwa pemikiran-pemikiran lama, ide-ide yang dulu Anda abaikan, atau bahkan luka batin yang selama ini terkubur, tiba-tiba muncul kembali ke permukaan. Tapi kali ini, mereka tidak datang untuk menyiksa Anda. Mereka datang sebagai pesan, sebagai petunjuk, sebagai bahan mentah untuk transformasi batin Anda. Dari tanggal 28 hingga 31 Mei, energi ini mencapai klimaksnya. Anda akan merasakannya sebagai pergolakan dalam diri. Kebingungan, lonjakan inspirasi, kemarahan tanpa sebab, atau mungkin semangat yang datang dan pergi dengan cepat. Ini bukan ketidakstabilan. Ini adalah fase pembakaran mental, seperti kabel energi yang sedang diganti, seperti server batin yang sedang di-restart. Pikiran lama sedang dihapus, pola-pola usang sedang dibongkar. Anda mungkin merasa lelah secara emosional atau kewalahan secara batin, tetapi ketahuilah, Anda sedang dipersiapkan untuk kapasitas kesadaran yang lebih tinggi. Anda sedang diberi ruang untuk menulis ulang takdir Anda.
Proses ini bukan tentang melakukan sesuatu secara fisik, melainkan tentang menerima dan menyerah secara spiritual. Anda tidak dituntut untuk memaksakan diri memahami segalanya sekarang. Yang diminta dari Anda hanyalah kehadiran, kejujuran, dan keberanian untuk menghadapi pantulan-pantulan batin yang muncul. Ingat, semua yang terjadi bukan untuk menghukum Anda. Ini adalah proses pengaturan ulang yang sangat dalam, yang mempersiapkan Anda agar mampu menampung cahaya dan kebijaksanaan baru yang akan datang di bulan berikutnya. Jangan khawatir jika Anda merasa tidak tahu arah. Jangan panik jika Anda merasa seperti berhenti sejenak di tengah perjalanan hidup Anda. Dalam dunia energi, hening bukan berarti stagnan. Hening adalah tanda bahwa sebuah struktur sedang dibentuk. Jadi tenanglah, tetap terhubung dengan napas dan hati Anda, karena Anda tidak sedang tertinggal. Anda sedang ditata ulang, diselaraskan kembali, dan dibimbing dengan sangat lembut untuk sejajar dengan takdir tertinggi yang telah dituliskan bagi jiwa Anda sejak awal mula keberadaan. Kurikulum semesta, Saturnus menuntut tindakan. Di tengah gelombang transformasi yang membakar langit dan bumi batin Anda, hadir sebuah energi yang berbeda. Lebih berat, lebih padat, namun sangat dibutuhkan, Saturnus. Pada 24 Mei, Saturnus untuk pertama kalinya sejak tahun 1996 memasuki Aries, menandai dimulainya kurikulum baru dalam kehidupan banyak jiwa. Tidak lagi sekadar fase astrologi, ini adalah pelajaran spiritual tingkat lanjut. Saturnus adalah guru yang tidak berbicara dengan kata-kata manis, tetapi dengan kenyataan. Ia tidak datang membawa mimpi, melainkan palu realitas. Dan kali ini, ia berbicara tegas. Saatnya bertindak. Bangun struktur. Wujudkan tujuan jiwamu dalam bentuk nyata. Namun, benturan energi tidak bisa dihindari. Di satu sisi, Anda dibimbing oleh Gemini, tanda udara yang mendorong eksplorasi, percakapan, ide-ide yang mengalir seperti sungai tak berujung. Gemini mengajak Anda menjelajahi semua kemungkinan, mencoba berbagai jalur, menelusuri apapun yang terasa menarik. Tapi di sisi lain, Saturnus tidak menyukai penyebaran energi tanpa arah. Ia menuntut fokus. Ia ingin Anda berhenti melompat dari satu ide ke ide lain dan mulai membangun satu jalan yang kokoh. Disinilah pergolakan batin dimulai. Hati Anda ingin merdeka, namun jiwa Anda tahu. Disiplin adalah bentuk tertinggi dari kebebasan. Anda berdiri di antara dua energi ini, keluasan Gemini dan kedisiplinan Saturnus. Pikiran Anda mungkin penuh gagasan. Semua tampak menarik. Semua terasa mungkin. Tapi Saturnus berbisik perlahan tapi pasti. Pilih satu. Fokus. Bangun. Ini bukan tentang membatasi jiwa Anda, melainkan tentang memurnikannya. Energi kreatif tanpa arah adalah angin yang hilang di udara. Tapi ketika diarahkan, ia menjadi badai penciptaan. Saturnus ingin Anda menyalurkan kekuatan ilahi dalam diri Anda ke dalam wujud nyata di dunia ini, melalui karya, komitmen, dan keteguhan langkah. Saat Gemini membuka 1000 pintu, Saturnus mengajarkan nilai dari menutup pintu-pintu yang bukan untuk Anda. Ini adalah masa seleksi energi. Semesta sedang menyaring bukan hanya keinginan Anda, tapi juga keseriusan Anda. Apakah Anda cukup berani untuk berkomitmen? Apakah Anda bersedia melepaskan semua distraksi demi satu visi suci yang tertanam di dalam diri Anda sejak awal penciptaan? Jika ya, maka Saturnus akan menjadi sekutu setia yang memahat Anda menjadi pemimpin, bukan sekadar pemimpi. Jiwa Anda sedang berada di persimpangan besar, dan tidak memilih pun sebenarnya adalah pilihan yang akan membawa Anda pada arus pasif dan ketidakjelasan. Tapi jika Anda memutuskan untuk mengambil alih kemudi, untuk memilih satu hal dan mengerjakannya dengan kesungguhan, maka kurikulum semesta ini akan membuka jalur-jalur kekuatan yang belum pernah Anda sentuh sebelumnya. Ini bukan sekadar tentang kesuksesan duniawi, ini tentang membangun struktur kekal bagi jiwa Anda, sebuah warisan energi yang akan terus bergetar bahkan setelah Anda tiada. Maka, pilihlah.
dan bertindaklah dengan hati teguh dan visi yang menyala. Kazimi, kilatan cahaya kejelasan. Tandai tanggal keramat ini dalam hati dan kesadaran Anda. 31 Mei. Pada hari itu terjadi peristiwa langit yang langka dan sakral, Kazimi, ketika Merkurius menyatu tepat di jantung matahari. Ini bukan sekadar fenomena astrologi. Ini adalah peristiwa spiritual yang mengundang kejernihan terdalam yang mungkin hanya Anda alami 1 atau 2 kali dalam setahun. Dalam bahasa kosmik, Kazimi adalah saat ketika sebuah planet tidak tenggelam oleh cahaya matahari, melainkan dimurnikan olehnya. Merkurius, sang pembawa pesan dan penguasa pikiran, masuk ke dalam mata spiritual matahari, dan seluruh kabut mental yang sebelumnya menyelimuti jalan Anda mulai terangkat. Selama momen ini, selama sekitar 24 jam, kesadaran Anda akan terasa berbeda. Seolah Anda menerima semacam unduhan ilahi. Ide-ide muncul dari dimensi yang lebih tinggi, bukan dari pikiran biasa, melainkan dari kejernihan jiwa. Kalimat-kalimat yang sebelumnya hanya setengah terbentuk kini menemukan bentuknya. Teka-teki dalam hidup Anda mulai menyatu. Intuisi Anda bekerja sejajar dengan logika, menciptakan pandangan yang lebih lengkap, lebih jujur, dan lebih penuh arah. Tapi Kazimi tidak akan bertahan selamanya. Ini adalah jendela suci yang hanya terbuka sebentar. Dan ketika ia menutup, hanya mereka yang siaplah yang akan membawa pulang cahaya tersebut. Dalam latar belakang Kazimi, Jupiter berada pada 29 derajat Gemini. Sebuah derajat kritis yang mengandung makna puncak dan peralihan. Ini seperti momen ujian akhir sebelum pelajaran berganti bab. Jupiter, sang guru agung, bertanya kepada Anda secara halus, namun tegas. Apa yang telah Anda pelajari dari semua kebingungan, percakapan, ide, dan perjalanan batin yang telah Anda jalani selama ini? Karena derajat ke-29 bukan hanya tentang penutupan, ia juga tentang persiapan terakhir sebelum sesuatu yang besar dimulai. Dan jawaban Anda atas pertanyaan semesta ini akan menentukan bagaimana Anda melangkah ke fase berikutnya. Setelah 9 Juni, Jupiter akan bergerak ke Cancer, tanda yang jauh lebih emosional dan intuitif. Saat itu, energi akan beralih dari kognisi ke koneksi, dari kepala ke hati. Jadi, Kazimi dan energi 29 derajat ini adalah kesempatan terakhir untuk menyusun pikiran sebelum semesta mengalihkan fokus Anda ke penyembuhan batin dan kedamaian emosional. Apapun yang Anda pahami selama Kazimi bisa menjadi fondasi yang kuat untuk kedamaian jangka panjang jika Anda menggunakannya dengan bijak. Tapi jika Anda melewatkannya, Anda mungkin akan merasa terombang-ambing tanpa pegangan saat energi berubah. Gunakan hari-hari terakhir bulan Mei ini dengan penuh kesadaran. Luangkan waktu untuk hening, merenung, menulis, atau bahkan hanya duduk dalam diam. Jangan biarkan momen puncak ini berlalu begitu saja dalam kebisingan dunia. Pintu cahaya sedang terbuka, dan hanya mereka yang hadir secara penuh dalam kesadaran yang bisa melangkah melewatinya. Apa yang Anda temukan dalam terang Kazimi bisa menjadi peta ilahi bagi perjalanan Anda ke depan. Maka, fokuskan niat Anda. Dengarkan bisikan jiwa Anda. Karena inilah saatnya Anda mendapatkan kilatan kejelasan yang selama ini Anda tunggu. Perjalanan bulan, dari diam menjadi ungkapan. Perjalanan bulan di langit bukanlah sekadar lintasan astronomi. Ia adalah nadi emosional semesta, mengalir melalui kesadaran Anda, menuntun jiwa Anda dari keheningan menuju keberanian. Pada 29 dan 30 Mei, bulan melintasi tanda Cancer, rumahnya sendiri. Disinilah bulan menjadi paling lembut namun paling kuat. Ia mengajak Anda masuk ke dalam, ke inti hati, ke ruang batin yang tidak bisa disentuh oleh logika. Di tengah pusaran Kazimi yang menggairahkan mental, bulan di Cancer datang sebagai pelukan hangat,
menyelimuti luka-luka batin yang belum sempat Anda proses. Di sini, Anda tidak dituntut untuk menjelaskan, hanya untuk merasakan. Ada kebenaran yang hanya bisa diungkap dalam diam. Saat bulan berada di Cancer, emosi menjadi kompas yang paling jujur. Anda mungkin merasa lebih sensitif, mudah tergerak oleh kenangan, atau tiba-tiba tersentuh oleh hal-hal kecil yang biasanya Anda abaikan. Ini bukan kelemahan. Ini adalah pembersihan batin. Semesta sedang menyiapkan ruang di dalam diri Anda, agar ketika saatnya tiba, Anda bisa menyalakan cahaya dari tempat yang utuh. Bukan dari luka, tapi dari pemahaman. Karena, tak lama setelah ini, energi akan berubah secara dramatis. Tanggal 31 Mei, saat Kazimi mencapai puncaknya, bulan melangkah ke Leo, tanda ekspresi diri, keberanian, dan panggung terang. Dari ruang sunyi Cancer, Anda dibawa ke tengah cahaya Leo. Dan inilah momen transformasinya, yang sebelumnya hanya rasa, kini menjadi kata. Yang dulu tersembunyi dalam bisikan batin, kini muncul sebagai suara yang lantang. Ini bukan hanya tentang berbicara, tapi tentang menyuarakan kebenaran jiwa Anda sendiri. Tentang menciptakan cahaya Anda sendiri, bukan untuk dilihat orang lain, tapi untuk menerangi jalan Anda sendiri. Bulan mengajak Anda untuk berdiri dalam keaslian, untuk tidak lagi menyembunyikan siapa Anda sebenarnya. Peralihan dari Cancer ke Leo bukan sekadar perubahan suasana hati. Ia adalah ritual alam semesta. Ini adalah momen ketika visi spiritual yang Anda terima mulai mencari bentuk di dunia nyata. Anda mulai merasa terdorong untuk menulis, berbicara, mencipta, atau bahkan mengubah cara Anda menjalani hari-hari biasa. Pikiran yang tiba-tiba muncul saat berjalan, emosi yang tak biasa saat merenung, gagasan aneh yang terasa seperti bukan milik Anda. Itu semua adalah download dari dimensi yang lebih tinggi. Semesta sedang mentransmisikan instruksi langsung ke dalam batin Anda. Anda tidak sedang berkhayal, Anda sedang diberitahu. Dan di titik ini, intuisi Anda berubah fungsi. Ia bukan lagi sekadar perasaan samar, tetapi menjadi instruksi langsung dari energi ilahi. Apa yang Anda rasakan menjadi petunjuk. Apa yang Anda pikirkan menjadi cetak biru. Inilah saatnya untuk percaya pada getaran terdalam di hati Anda, bahkan jika dunia luar belum bisa mengerti. Anda tidak perlu menunggu validasi dari siapapun. Anda sedang dibimbing dari dalam. Inilah momen kenaikan mental yang sejati, ketika bulan, sebagai cermin emosional semesta, membawa Anda dari pengenalan batin menuju pernyataan terang. Dan itu sedang terjadi sekarang. Inilah momen Anda. Jangan lewatkan portal ini. Jiwa terpilih. Apa yang Anda alami dalam beberapa hari terakhir bukanlah serangkaian peristiwa acak, melainkan orkestra ilahi yang disusun secara presisi untuk membangunkan potensi terdalam dalam diri Anda. Tekanan mental, ledakan emosi, dan kebingungan batin adalah gejala dari sebuah riset spiritual besar. Anda sedang mengalami lonjakan frekuensi. Pikiran Anda kewalahan bukan karena kelemahan, tetapi karena sedang di-upgrade untuk menerima informasi dan kebijaksanaan dari dimensi yang lebih tinggi. Ini adalah kurikulum jiwa yang tidak semua orang terpilih untuk jalani. Dan Anda, jiwa terpilih, telah dipanggil untuk melaluinya. Momen Kazimi pada 31 Mei adalah pintu gerbang. Portal cahaya murni yang hanya terbuka sekejap dalam siklus semesta. Ini adalah momen ketika batas antara dunia fisik dan spiritual menjadi sangat tipis. Pikiran Anda menjadi antena dan batin Anda menjadi wadah penerimaan. Apapun yang Anda sadari, tuliskan. Apapun yang Anda impikan, perhatikan. Diri masa depan Anda sedang mencoba berbicara, memberi isyarat, menyampaikan rencana yang telah lama tertanam di dalam DNA jiwa Anda. Namun, ini bukan momen yang bisa Anda tunda. Cahaya akan datang, tetapi hanya mereka yang siap menerimanya yang akan mengubahnya menjadi transformasi sejati. Jika Anda merasa lelah, rapuh, atau bahkan hancur, ketahuilah bahwa itu hanyalah tanda-tanda kelahiran kembali. Anda bukan sedang runtuh,
Anda sedang melepaskan identitas lama yang tidak lagi dibutuhkan. Anda bukan sedang kehilangan arah. Anda sedang mengakses kompas jiwa yang lebih akurat. Ingatlah, berlian tidak terbentuk dalam kenyamanan. Ia terbentuk dalam tekanan luar biasa yang mengubah karbon menjadi cahaya padat. Begitu juga dengan Anda. Jadi tarik napas dalam. Tenangkan diri Anda. Dengarkan suara dari dalam. Karena malam ini bukan akhir. Ini adalah awal baru Anda. Besok, portal akan menutup. Tapi kesadaran baru Anda akan tetap terbuka. Dan kehidupan Anda tidak akan pernah sama lagi.